Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Soul Lane 2 episode 96. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, di Gunung Barat, Huo Yuhao bersama Wang Dong'er dan Wang Qiu'er baru saja menyelesaikan latihan kultivasinya. Mereka terkejut saat mendapati kabut aneh menyelimuti tempat itu dan mengganggu deteksi spiritual mereka. Bersama Penatua Xuan, mereka menyadari bahwa mereka telah terperangkap dalam ruang penuh kekuatan mistis. Tak bisa terbang atau menggali jalan keluar. Rombongan pun menyusun strategi untuk bertahan hidup dan mencari jalan keluar. Huo Yuhao juga mengungkapkan asal-usul kekuatan misteriusnya yang terhubung dengan jiwa bela diri ketiga miliknya yang berasal dari dunia lain. Penjelasan yang mengejutkan Penatua Xuan. Dalam upaya melarikan diri, rombongan dibagi menjadi 3 kelompok dan terus berjalan menembus hutan berkabut. Dengan langkah hati-hati dan tanda-tanda yang ditinggalkan di sepanjang jalan, mereka berharap bisa menemukan jalan keluar. Namun, suasana mencekam dan persediaan terbatas membuat perjalanan semakin menegangkan. Saat mereka berhenti untuk beristirahat, tiba-tiba gelombang cahaya emas dan perak muncul dan menarik seluruh rombongan ke langit. Tak satu pun mampu melawan kekuatan itu, bahkan Penatua Xuan. Dengan saling berpegangan, mereka terangkat tanpa tahu kemana akan dibawa, kehilangan kendali atas nasib mereka. Di episode selanjutnya, setelah kabut menghilang, mereka tiba di tempat menakjubkan, sebuah danau emas perak yang memancarkan keindahan luar biasa, tapi juga menyimpan bahaya tersembunyi. Ketika semua anggota terpisah ke dalam gelembung masing-masing, mereka teringat peringatan Huo Yuhao untuk selalu berkata jujur, terutama soal cinta. Ternyata, mereka telah masuk ke lembah pertanyaan cinta Yin Yang, tanah suci penuh ujian yang konon diciptakan dari kesedihan Dewi Cinta. Di sanalah, kejujuran akan menentukan nasib mereka, apakah menerima hukuman atau anugerah dari kekuatan cinta sejati. Bagi Huo Yuhao, ini menjadi ujian paling jujur dalam hidupnya. Ujian pertama menimpa Wu Feng, yang dengan jujur mengaku mencintai Ning Tian. Namun, jawaban Ning Tian mengejutkan. Ia tidak membalas cinta itu. Meski begitu, keduanya menunjukkan pengorbanan tulus yang menggetarkan, hingga suara mistis menyatakan bahwa mereka lulus ujian ketulusan, membuktikan bahwa cinta sejati tak selalu harus terbalas untuk menjadi murni. Kemudian giliran Beibei yang diuji. Ia mengungkapkan cintanya pada Tang Ya, bahkan rela mengebiri dirinya demi kesembuhan sang kekasih. Rasa sakit yang nyaris membuatnya pingsan ternyata hanya ilusi, tapi ketulusannya nyata. Setelah itu, Zhang Lexuan mengungkapkan kisah cintanya yang lama terpendam kepada Beibei. Ia bercerita tentang masa lalu mereka yang dijodohkan, tentang bagaimana rasa cinta tumbuh perlahan, dan betapa perihnya saat ia harus merelakan Beibei jatuh cinta pada wanita lain. Pengakuannya yang jujur dan emosional menjadi ujian cinta yang menyayat hati, namun membuktikan kekuatan dari cinta tak terbalas. Zhang Lexuan mengaku bahwa selama 10 tahun, ia menjaga cintanya untuk Beibei dalam diam. Ia menolak semua pria, memendam rasa, dan tetap setia meski tahu hatinya tak terbalas. Ketulusan yang ia tunjukkan membawanya lulus dari ujian ketulusan, membuat Beibei terguncang secara emosional. Air mata penyesalan dan rasa bersalah membanjiri hati Beibei karena baru menyadari betapa dalam dan tulusnya cinta Lexuan selama ini. Kisah ini menggambarkan bahwa cinta yang tulus kadang tidak bersuara, tapi kekuatannya bisa mengguncang hati bahkan yang paling tegar sekalipun. Di sisi lain, Dai Huabin harus menghadapi kebenaran dalam hatinya. Ia mengaku bahwa meski Zulu adalah kekasihnya, hatinya lebih condong pada Wang Qiu'er. Namun, ketika disuruh memilih siapa yang harus selamat, ia memilih Zulu karena ia merasa Zululah yang paling mencintainya. Keputusannya yang menyakitkan tapi penuh penghargaan itu justru menunjukkan kedewasaan dan rasa tanggung jawabnya. Dalam ujian cinta yang mendalam, Zulu menunjukkan ketulusan yang menyentuh hati. Meski dilukai oleh kenyataan bahwa Dai Huabin mencintai orang lain, ia tetap mencintainya tanpa syarat. Cintanya tidak butuh alasan, dan ia rela terluka asal Huabin bahagia. Sementara itu, rasa bersalah mulai menghantui Huabin.
yang akhirnya sadar bahwa cinta sejati adalah cinta yang bertahan meski tak dibalas. Pengorbanan dan ketulusan Zulu membuatnya lulus dari ujian cinta tanpa harus mengorbankan nyawa. Ujian berlanjut pada Wang Chuer yang dengan jujur mengakui cintanya pada Huo Yuhao. Meskipun tahu cintanya bertepuk sebelah tangan, ia rela mati demi Yuhao, menunjukkan keberanian dan keikhlasan luar biasa. Ketika giliran Huo Yuhao tiba, ia menyatakan cintanya yang tulus pada Wang Dong'er. Meski sempat tergoda oleh kemiripan Chuer dan Wang Dong'er, ia memilih jujur pada hatinya. Ia bahkan menyatakan bahwa cintanya kepada Dong'er lebih berharga dari hidupnya sendiri, menegaskan kedalaman cinta yang dimilikinya. Wang Dong'er sendiri menunjukkan cinta yang dewasa dan penuh pengertian. Ia bahkan rela menjodohkan Yuhao dengan Chuer demi mengurangi penderitaan gadis itu, walau hatinya terluka. Keyakinannya pada cinta Yuhao membuatnya tidak takut bersaing, dan ia pun menyatakan bahwa ia lebih memilih hidup demi terus mendampingi Yuhao. Ketulusan dan kedewasaannya membuat semua yang mendengar terharu, termasuk suara misterius yang memberi ujian. Sementara itu, pasangan lain seperti Xiao Xiao dan He Cheito juga diuji dalam situasi hidup dan mati. Xiao Xiao rela mati agar Cheito bisa hidup dan merawat keluarganya. Sebaliknya, Cheito memilih hidup demi menyelesaikan misi balas dendam, meski menyatakan akan kehilangan jiwanya jika Xiao Xiao tiada. Kisah Susansi dan Jiang Nanan pun menyentuh, di mana Nanan memilih hidup demi ibunya, dan Susansi menerima kematian dengan penuh cinta. Namun, ujian tak berhenti di sana. Susansi kemudian dihukum dan harus menjalani tantangan memalukan. Berciuman dengan sahabatnya Bei Bei. Gagal melakukannya, mereka pun dilempar ke tahap yang lebih berbahaya. Ujian petualangan mendalam, menandai bahwa ujian cinta mereka baru saja dimulai. Dalam suasana yang menegangkan, roda nasib berputar dan menunjuk Jiang Nanan sebagai peserta berikutnya dalam babak pertarungan. Ia harus menghadapi tantangan berat melawan dua lawan sekaligus, yakni Ning Tian dan Wu Feng. Meskipun awalnya tampak dirugikan, Jiang Nanan justru memanfaatkan arena yang sempit dengan sangat cerdas. Dengan teknik jiwa jarak dekat seperti teleportasi instan dan kontrol gravitasi, ia mengalahkan Ning Tian dengan cepat dan berlanjut menghadapi Wu Feng yang marah dan menyerang dengan kekuatan penuh. Wu Feng meluncurkan serangan-serangan hebat dengan kekuatan naga apinya. Namun Jiang Nanan membalas dengan teknik rahasia Sekte Tang dan kemampuan tubuh emas tak terkalahkan. Ia menahan dan membatalkan ledakan jurus letusan naga milik Wu Feng. Lalu dengan kelincahan luar biasa mengambil alih kendali pertarungan. Gaya bertarung jarak dekat yang ia kuasai menjadi sangat efektif di arena kecil, memaksanya bertarung dengan presisi dan kecepatan yang luar biasa, membuktikan bahwa dirinya bukan anggota lemah di kelompok 7 monster Shrek. Pertarungan mencapai klimaks saat Wu Feng melancarkan jurus terkuatnya, naga penembus awan. Namun, Jiang Nanan berhasil menghentikannya dengan jurus kuncian tulang lunak yang melumpuhkan seluruh tubuh lawan. Kemenangan mutlak ini menjadikannya peserta pertama yang berhasil lolos dari babak kedua tanpa bantuan, membalikan anggapan bahwa dirinya lemah dan membuktikan kekuatan sejatinya di depan semua peserta. Sementara itu, kisah emosional antara Dai Huabin dan Zulu mencuat. Dai Huabin menyerah demi cinta, memilih masuk ke babak petualangan mendalam, dan Zulu memutuskan ikut demi tak berpisah darinya. Laga emosional berlanjut ketika Wang Chuer memilih menghadapi Huo Yuhao dalam pertarungan pribadi penuh makna. Ia ingin membuktikan kekuatan sekaligus perasaannya. Meski Huo Yuhao bertarung dalam keterbatasan fisik, ia melawan dengan kekuatan spiritual dan teknik luar biasa, termasuk serangan dingin dari Kaisar Es dan pedang permaisuri. Pertarungan keduanya penuh intensitas dan energi dengan serangan-serangan hebat saling bertubrukan. Namun di balik semua itu, tersirat bahwa pertarungan ini bukan semata tentang menang atau kalah, melainkan tentang memahami, mengakui dan menguatkan ikatan emosional yang belum pernah terucap. Dalam pertarungan di lembah pertanyaan cinta Yin Yang, Huo Yuhao mengejutkan Wang Chuer dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Ia menyerang secara langsung, bahkan dengan kekuatan spiritual seperti yang diperkirakan Chuer. Meskipun mencoba bertahan, Wang Chuer terpental karena serangan mendadak itu. Pertarungan berlanjut sengit hingga Huo Yuhao mengeluarkan domain Sky Dream, sebuah teknik ilusi canggih yang membuat Wang Chuer kewalahan. Meski pertarungan tampak seimbang, Yuhao akhirnya mengakui kekalahan karena kehabisan kekuatan spiritual.
Namun, keputusan Huo Yuhao untuk menyerah malah berujung hukuman karena tidak bertarung sepenuhnya dalam format 2 lawan 1. Ia dan Wang Dong'er dikirim ke ujian petualangan mendalam, ujian rahasia yang jauh lebih berbahaya. Di sisi lain, Ning Tian dan Wu Feng hanya bisa terdiam menyaksikan keputusan tak terduga itu. Dalam hatinya, Ning Tian bergumul dengan dilema emosional dan bayangan akan memasuki ujian berat, apalagi setelah Wu Feng menunjukkan perasaan padanya secara langsung. Sementara itu, Susansi dan Bebe tiba-tiba terbangun di reruntuhan kota misterius, Radian City, kota Radian. Tempat dimulainya petualangan mendalam bertema pelarian. Mereka diberi waktu 3 hari untuk mencapai pegunungan barat dan nyawa mereka dipertaruhkan. Di tempat berbeda, Dai Huabin juga terjebak dalam misi serupa, menyelamatkan ayahnya. Di tempat berbeda, Dai Huabin juga terjebak dalam misi serupa, menyelamatkan ayahnya, Duke Harimau Putih. Dari rencana pembunuhan, ia terkejut ketika mendapati Zulu ikut serta dalam misi yang sama. Dan meski tak bisa berbicara, keduanya saling memahami dan bersiap menghadapi tantangan bersama. Ketegangan memuncak saat Huo Yuhao dan Wang Dong'er juga dilempar ke tengah misi militer itu. Menyamar sebagai pasukan Duke Harimau Putih, mereka harus menyelamatkan Dai Hao, ayah kandung Yu Hao yang memiliki sejarah kelam dengannya. Meskipun dihantui masa lalu, Yu Hao memilih fokus dan segera membentuk strategi menggunakan deteksi spiritual. Ia menyatukan kekuatan dengan Dai Huabin dan Zulu, menjadikan dirinya pemimpin misi penyelamatan yang penuh tekanan dan tanggung jawab besar. Taruhannya kini bukan hanya soal ujian, tapi hidup dan mati. Dalam situasi yang genting dan penuh ketegangan, Huo Yuhao tetap tenang dan fokus, memanfaatkan kejernihan pikirannya untuk memprediksi bahaya di depan. Ia menyadari bahwa Harimau Putih, Dai Hao, sedang menuju kejebakan musuh yang tersembunyi di sepanjang jalur patroli. Sementara itu, Duke menjalankan tugasnya dengan waspada, sambil mencerna kabar mengejutkan tentang kekacauan di kota Radian yang bisa mengubah peta kekuatan antar kerajaan. Ketika gangguan spiritual menyentuh pikirannya, Dai Hao menghentikan pasukan, lalu dikejutkan oleh kemunculan Huo Yuhao yang menyamar sebagai penjaga dan memperingatkan akan bahaya besar. Sayangnya, peringatan itu disambut curiga. Sebagai pemimpin militer yang keras dan penuh kehati-hatian, Dai Hao justru memerintahkan para pengawalnya untuk menyerang. Huo Yuhao tidak melawan secara brutal, tetapi menggunakan aura spiritual menakutkan dari 9 cincin jiwanya, termasuk cincin merah 100.000 tahun, untuk menunjukkan kekuatan tanpa melukai. Tekanan spiritual itu mengguncang seluruh medan hingga bahkan hewan tunggangan Duke bergetar ketakutan. Momen itu membuat Duke menyadari bahwa Yu Hao bukanlah ancaman, melainkan penyelamat yang telah mengorbankan segalanya demi memperingatkan mereka. Setelah menunjukkan bukti nyata adanya alat mengintai musuh di langit, Yu Hao berhasil meyakinkan Duke untuk segera mundur. Ia memberi perlindungan tambahan kepada Duke dan memperingatkan bahwa musuh telah menyiapkan kekuatan besar. Benar saja, langit di barat menyala oleh serangan alat jiwa jarak jauh yang canggih. Pasukan bintang Luo membalas dengan meriam anti udara. Namun sebagian serangan tetap melaju. Dengan bantuan Yu Hao, Duke berhasil membalas dengan menghancurkan sebagian besar. Namun situasi makin kritis ketika alat jiwa kelas 8 yang mampu menembus deteksi spiritual menghalangi jalur pelarian mereka. Pertempuran pun meledak hebat di pegunungan Mingdu. Serangan sel longsor menghantam jalur pasukan, memicu tanah longsor besar-besaran. Di tengah kehancuran, Duke Harimau Putih berdiri di garis depan, menunjukkan jiwa pemimpin sejati yang melindungi pasukannya. Huo Yuhao dan Wang Dong'er bahu-membahu menahan bencana dengan kekuatan spiritual dan kerjasama luar biasa. Ketika jalan pelarian terputus, Zhang Biao, pemimpin pengawal, memilih berkorban dengan melompat dari tebing, membuka jalan bagi yang lain. Aksi heroik itu menginspirasi seluruh pasukan, termasuk Huo Yuhao yang akhirnya memahami makna sejati keberanian, pengorbanan dan kepemimpinan dalam perang. Dalam suasana penuh duka dan amarah, Duke Harimau menyaksikan pengorbanan luar biasa dari pengawalnya, Zhang Biao, yang rela melompat dari tebing demi keselamatannya. Tindakan heroik ini diikuti oleh pengawal lainnya, membuat sang Duke terdiam dalam emosi yang campur aduk. Terdesak oleh permohonan para sage jiwa, ia akhirnya menggunakan senjata rahasia pemberian Huo Yuhao, jarum ilahi matahari bulan. Alat jiwa kelas 9 ini memancarkan kekuatan luar biasa, memperluas jangkauan pandang dan kekuatan spiritual sang Duke, serta mengungkapkan keberadaan 12 musuh kuat yang tengah mengintainya.
Keberadaan jarum ilahi matahari bulan membuat para pembunuh dari kekaisaran matahari bulan panik. Senjata mematikan itu mengubah peran mereka dari pemburu menjadi yang diburu. Ketakutan pun melanda, terutama dua insinyur jiwa kelas 9 yang langsung mengaktifkan penghalang pertahanan. Sementara itu, Huo Yuhao dan Wang Dong'er ikut terjun dari tebing, menggunakan kekuatan spiritual dan elemen angin untuk memperlambat jatuhnya para pengawal. Meski beberapa berhasil diselamatkan, banyak pula yang tewas mengenaskan. Rasa duka dan frustasi Yuhao mencapai puncaknya saat ia menjerit ke langit, mengutuk kenyataan pahit yang harus mereka hadapi. Namun, harapan belum sepenuhnya padam. Dalam keputusasaan, Huo Yuhao dan Wang Dong'er memutuskan untuk mengulang waktu melalui kekuatan misterius, membangkitkan kembali para pengawal yang gugur. Aura keemasan dan perak yang menyelimuti medan perang membuat mereka dipandang bak dewa oleh para prajurit yang terselamatkan. Setelah itu, keduanya menghilang secara tiba-tiba, meninggalkan rasa kagum dan harapan baru bagi Duk Harimau Putih. Meski gagal mendapatkan hadiah utama dalam babak petualangan mendalam, mereka menerima konsekuensinya dengan lapang dada, puas karena berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Sementara itu, ancaman baru telah menanti. Bei Bei dan Susansi sedang dikejar pasukan musuh di kota Radian, memaksa Huo Yuhao dan Wang Dong'er mengambil misi penyelamatan penuh resiko. Dalam upaya ini, mereka masuk ke Demi-Plane Spektral milik Yuhao untuk menjemput Ye Guyi, yang akhirnya bersedia membantu. Setelah kembali ke dunia nyata, Yuhao menunjukkan sikap dingin dan tegas, membuat Ye Guyi patuh walau masih penuh tanya. Saat mereka mendekati kota Radian, deteksi spiritual Yuhao yang luar biasa mengungkap kekuatannya yang menakutkan, membangkitkan rasa penasaran mendalam tentang siapa sebenarnya Huo Yuhao, sok yang kekuatannya bahkan melampaui Tite Dolo. Dalam perjalanan menuju kota Radian, Huo Yuhao, Wang Dong'er, dan Ye Guyi menunjukkan kerjasama luar biasa. Dengan kekuatan spiritualnya, Yuhao menciptakan kamuflase sempurna yang menyembunyikan mereka dari mata musuh dan alat pengintai. Mereka berhasil menyelinap melewati penjagaan ketat tanpa terdeteksi. Bahkan Ye Guyi takjub atas kejernihan penglihatan barunya dalam medan ilusi itu. Di tengah kehancuran kota yang porak-poranda, Yuhao merasakan bahaya besar yang mengancam Bei Bei dan Susansi, dua rekan seperjuangan mereka, dan segera melesat ke arah medan pertempuran. Sementara itu, Bei Bei dan Susansi tengah bertahan mati-matian dari serangan insinyur jiwa kekaisaran matahari bulan. Dalam kondisi terluka parah dan dikepung, keduanya menunjukkan tekad luar biasa untuk melindungi satu sama lain. Saat alat jiwa mematikan Eye of Fear mengunci mereka, Bei Bei rela membakar energi hidupnya untuk melepaskan kekuatan naga suci bercahaya, menciptakan medan suci penuh petir demi melindungi Susansi. Suasana haru, pengorbanan, dan tawa pahit mengisi udara, hingga langit berubah mencekam dan tanda kehadiran kekuatan yang jauh lebih besar mulai terasa. Huo Yuhao datang di saat krusial, diiringi badai salju mematikan dan aura keemasan ungu yang membekukan medan perang, bersama permaisuri salju yang melancarkan tarian salju es tertinggi, membekukan pasukan musuh dalam sekejap. Ia berhasil menyelamatkan Bei Bei sebelum kekuatan hidupnya habis dan mengevakuasi Susansi. Dengan kecerdikan dan penguasaan kekuatan Ultimate S, Yuhao memanfaatkan musuh yang membeku sebagai bom hidup, menciptakan ledakan dahsyat yang mengguncang wilayah sejauh 1000 meter, menghancurkan alat jiwa dan mental lawan sekaligus. Setelah berhasil keluar dari pengepungan, Yuhao mengungkapkan identitasnya sebagai murid Akademi Shrek kepada Ye Guyi dan mengajaknya bersatu menghadapi ancaman besar dari kekaisaran matahari bulan. Tepat setelah itu, suara misterius mengumumkan berakhirnya tes kedua dan membawa mereka ke tahap berikutnya. Petualangan ketulusan. Sobat spoiler, itulah spoiler untuk episode 96 dari Donghua series Solen 2. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.